kita kembali lagi sehingga kita jangan terlalu berbelit-belit ya. Yang saya sayangkan di pemerintah Sumba Bardaya adalah terlepas dari coronavirus, nanti kalau seandainya dia masuk di Sumba Barat Daya, pola penanganan pemerintah tadi kan disampaikan soal akses keluar masuk kan harus diberhentikan. ya, Dan kalau seandainya apabila misalnya contoh ada satu orang, contohnya saya terkena coronavirus, apakah saya perlu mengumumkan diri saya terkena coronavirus atau tidak? Itu menurut Pak itu kira-kira bagaimana? ya sebetulnya kan saya tidak tahu bahwa apakah negara mensiasati kenapa para apa sih namanya pasien yang terindikasi atau terkena COVID itu kenapa tidak dipublikasikan. Di satu sisi mungkin ada aspek-aspek lain yang mungkin kita tidak ketahui bersama. Tetapi kalau kita menduga bahwa ini mungkin saja adalah siasat agar tidak mengurungkan semangat atau spirit hidup bagi keluarga yang terkena virus corona itu. Nah, sebetulnya kan dasar dari hari ini kan kita rasa kemanusiaan itu kita diuji, Pak. Iya. Jadi bagaimana kita tidak menjadi manusia yang menindas manusia, tetapi bagaimana manusia itu bermanfaat bagi manusia lain. Kalau kita menganut pandangan cara teori long parlong dari bahasa Belanda itu kan manusia, penindasan manusia atas manusia. Kalau virus itu kalau hari ini demikian, kita seluruh dunia ini mati. Peradaban manusia di bumi ini kan sudah selesai. Nah, model yang hari ini kita lihat di lingkungan yang paling kecil yaitu di Pemda di Kabupaten Sumba Bardaya, menurut saya belum maksimal metode bagaimana pencegahan virus ini. Kalau kita menggunakan standar WHO, menurut saya juga kita kan jangan terjebak dalam cara berpikir mereka, ya. Karena kalau kita menggunakan logika sederhana, apakah ketika pasca kena virus ini harus dibudayakan budaya bersih? Kenapa orang gila tidak pernah kena virus, Pak? Iya. Padahal mereka kotor, tidur di mana-mana, punya interaksi bebas di luar, kenapa tidak kena? Berarti kan ada hal-hal lain yang menyebabkan orang itu terkena virus. Nah, kalau kita kembali lagi sehingga kita jangan terlalu berbelit-belit ya. Yang saya sayangkan di pemerintah Sumba Bardaya adalah yang menjadi relawan coronavirus itu ketika saya pergi ke posko COVID Sumba Bardaya itu masih ada umur yang rentan terkena virus. Artinya kan yang umur kalau menurut WHO kan dari umur 45 tahun ke atas. 45 tahun ke atas. Artinya kan kita bisa temukan orang-orang kita bisa temukan sekarang ini orang-orang yang cepat rentan untuk kena virus itu kan masih berinteraksi dan bahkan menjadi relawan coronavirus. Ini ada apa? Maksud saya adalah bagaimana mengoptimalisasi pemuda-pemuda yang ada di Sumba Bardaya agar menjadi relawan, karena menurut WHO dari 20 ya 18 ya umur produktif sampai 40 itu sangat sulit untuk mereka terkena virus. Nah, kenapa tidak gunakan ini? Sumber daya manusia yang ada ini kenapa tidak gunakan? Kenapa harus menggunakan sumber daya yang rentan? Ini kan logika sederhana gitu, Pak. Betul. Jadi mungkin hari ini pemerintah daerah kita mungkin masih berpikir akses konfirmasi ke pemuda mungkin kurang, atau akses informasinya kurang, ya. Atau bagaimana? Ya, sebetulnya
Eh, Pertama, di Sumba itu tidak, budaya gotong royong itu tidak luntur. Tetapi bagaimana pemuda-pemudi di Sumba Bardaya itu diberikan ruang informasi agar mereka itu diberikan tanggung jawab. Dan pas saya yakin kok semua termasuk kita berdua ini, ketika diberikan amanat untuk menjadi relawan di satu tempat atau pos penjagaan, pasti siap. Dan bahkan tidak ada instruksi, kita sudah menjadi relawan tanpa ada instruksi dari siapapun. Nah, yang saya mau sampaikan adalah usia rentan itu harus di-cut karena Tidak efektif. tidak efektif menurut saya, tidak sangat tidak produktif karena ya kalau kita mengikuti anjuran WHO. Jadi ya saya pikir kalau model kayak begini terus ya virus ini akan tetap melakukan gerakan-gerakan latennya, ya. Gerakan laten itu kan tidak terlihat tetapi ada. Inilah virus ini kan sifatnya laten, ya. Dia di bawah tanah tapi kita tidak tahu bahwa akan mematikan seorang, itu kan kita tidak tahu. Inilah virus laten sekarang. Jadi ya sehebat apapun orang, ketika dia kena virus corona, dia juga pasti kan bilang, kalau seandainya kamu manusia atau apa, saya pasti ini kan. Tapi kita tidak punya senjata demikian. Oke. Jadi tawaran, usul, saran, ide untuk pemerintah ini apa? Pemerintah daerah terkhusus. Ya, saya memberikan tawaran yang pertama terkait dengan penanganan coronavirus ini, menutup akses dari satu wilayah ke wilayah lain. Itu yang penting. Ini sangat penting sekali bagi saya. Oke. Ya. Yang berikutnya usia rentan itu dirumahkan sudah. Harus dirumahkan. Oke. Karena usia yang tidak rentan harus menjadi relawan yang paling depan. Garda terdepan untuk keselamatan Manu dan Sia. Nah, yang berikutnya pembagian bantuan model-model yang BLT. Sumber seperti BLT itu masih harus punya skenario yang tidak melibatkan banyak orang, punya interaksi. Misalkan BLT pemerintah desa melakukan pembagian bersifat RT yang lingkup kecil, atau kalau misalkan sangat susah sifatnya tingkat dusun. Jangan mengumpulkan masyarakat yang sekian banyak ratus orang mendapatkan BLT ini dikumpulkan satu tempat, yaitu kantor desa. Itu kelabakan menurut saya. Oke. Coba saja kita bayangkan teman, para penonton YouTube-nya Lulinilan, satu orang saja yang mendapatkan positif virus ini, maka model yang digunakan kemarin itu menurut saya membunuh diri sendiri. Oke. Ya, saya pikir itu saja yang saya berikan tawaran. Terus terakhir lagi soal untuk bantuan untuk teman-teman mahasiswa yang di luar ini, menurut Pak ini sudah efektif ataukah terlalu rumit ataukah bagaimana? Ini terakhir. Ya, sebetulnya daerah fokus APBD sekarang ini kan diprospekkan kepada bagaimana penanganan virus ini, kembali saya sampaikan. Nah, bagaimana teman-teman mahasiswa yang masih di luar Sumba, termasuk juga yang berada di Sumba, itu harus diberikan bantuan agar mereka tetap menjalankan proses kuliah itu seperti biasa. Karena sekarang kan situasi kuliahnya kan modelnya berbeda dengan yang sebelumnya. Sifatnya kan online. Kalau dahulu kan sifatnya offline. Nah, coba bayangkan saja teman-teman mahasiswa itu sudah membayar biaya kuliah satu semester itu katakanlah 3 juta atau 2 juta bahkan 5 juta. Tetapi ketika kuliah online dia harus beli paketan per minggu 100.000. Secara otomatis paketan yang dia habiskan dalam satu bulan itu kan 400.000. Nah, satu semester 6 bulan berarti dia ada penambahan
biaya pendidikan untuk dia tetap kuliah. Nah, ya saya ini bisa saya menjadi usulan kepada rektor seluruh Indonesia, bisa ketika kuliah online modelnya seperti ini, SPP-nya itu harus diturunkan. Kalau bisa yang membeli paketan mahasiswa itu adalah lembaga atau institusi itu sendiri. Oke. Nah, Jadi yang berikut, yang terakhir yang saya mau sampaikan, bahwa saya secara pribadi memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah Sumba Barat Daya sudah melakukan fokus pemberian bantuan terhadap teman-teman mahasiswa kita yang dari Sumba, tetapi juga penting untuk jangan terlalu mempersulit teman-teman mahasiswa. Misalkan harus mengurus surat keterangan RT setempat ketika mahasiswa itu berada di satu tempat itu menurut saya kan juga susah. Karena di Sumba kan PSBB itu pembatasan sosial berskala besar itu kan belum dijalankan, belum berlaku. Tetapi kan daerah-daerah Jawa, di Bali, di Jakarta kan itu sudah berlaku. Jadi teman-teman mahasiswa yang sana betul-betul mereka stay kos. Oke. Jadi ya itu saja yang secara pribadi saya memberikan apresiasi karena sudah memberikan bantuan kepada mahasiswa. Oke, terima kasih. Ya.